Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa tafdilihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'diman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi attal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ya'tiyahul yakin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para hadirin yang semoga Allah muliakan dan semoga Allah mudahkan urusannya kapanpun dimanapun berada. Perkenankan kami di malam hari ini untuk sama-sama mengingatkan di dalam kebaikan. Dan duduknya ana di sini bukanlah yang terbaik, bukan. Tapi kita memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fadzakir fa innadz-dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah pengingat, karena sesungguhnya sebuah pengingatlah yang bermanfaat bagi orang-orang beriman. Maka kita saling mengingatkan di malam hari ini, tujuannya agar kita bisa saling memberikan manfaat di dunia, dan semoga kita bisa berjumpa dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kala. Amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menarik pembahasan kita di malam hari ini. Kita akan bahas kiat-kiat untuk membersihkan jiwa kita. Jiwa yang beruntung Allah abadikan di Al-Qur'an dengan firman-Nya, qad aflaha man tazakka. Sungguh berbahagia orang-orang yang berusaha mensucikan jiwanya. Di dalam surat apa itu? Coba adik ini. Siapa ini? Sarung merah ini, Fakhri, ya. Surat apa itu? Qad aflaha man tazakka. Surat apa itu? Surat Al-A'la. Masya Allah. Siapa ini? Oh, ini yang juara tahfidz se-Indonesia ya. Barakallahu fiik. Maka beruntung orang-orang yang berusaha mensucikan jiwa mereka. Bahkan Allah bersumpah, jiwa-jiwa yang dibersihkan atau orang-orang yang membersihkan jiwanya. Di dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, wasyamsi waduhaha. Demi pagi hari, demi matahari di pagi hari dengan cahayanya. Wal qamari idza talaha. Dan bulan di malam hari yang mengiringi pergerakan matahari. Wal laili idza yaghshaha. Dan malam hari, dan demi malam hari kata Allah, yang menutupi matahari di pagi hari. Was samaa'i wa ma banaha. Dan demi langit-langit beserta hamparannya, beserta lapisan-lapisannya. Wal ardi wa ma tahaha. Dan demi bumi serta dataran hamparannya dan lapisan-lapisan yang ada di bawahnya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan sesungguhnya Allah telah menyempurnakan ciptaan manusia. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada jiwa-jiwa manusia menuju jiwa yang baik atau sebaliknya menuju jiwa yang buruk. Qad aflaha man zakkaha. Allah ulangi, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Namun sebaliknya, maka akan celaka orang-orang yang apa? Yang hendak mengotori jiwanya. Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat-ayat tadi
Allah bersumpah dengan hal-hal, dan tidaklah Allah bersumpah atas segala macam sesuatu kecuali ada sesuatu yang besar di balik itu semua. Allah bersumpah bagi orang-orang yang hendak terus membersihkan jiwanya, maka mereka akan menjadi hamba-hamba yang beruntung. Dan ingat, orang-orang yang selalu membersihkan jiwanya, maka dia akan beruntung. Dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya, jika dia mengotori jiwanya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Maka dari sini hendaknya kita perlu tahu cara-cara ampuh, cara-cara yang kiranya cara itu bisa membuat kita berhasil untuk membersihkan jiwa kita. Karena sesungguhnya kata Allah di dalam surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia ini condong kepada sesuatu yang buruk. Maka kita diperintahkan untuk membersihkan jiwa kita. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa hal yang semoga beberapa cara tentunya, yang semoga cara-cara tersebut ampuh bagi kita untuk membersihkan jiwa kita atau membersihkan hati yang ada di balik dada kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kiat yang pertama atau cara yang pertama dan yang paling utama mungkin bagi kita semua untuk membersihkan jiwa kita adalah kita menjadi hamba yang bertauhid kepada Allah. Hamba yang selalu mengesahkan Allah, hamba yang bergantung hanya kepada Allah, hamba yang berharap hanya kepada Allah, hamba yang meminta segala macam sesuatu hanya meminta kepada Allah. Maka orang-orang yang bertauhid, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka diciptakan dan ditugaskan hanya untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Tidak hanya itu, Allah menurunkan kitab-kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bahkan Allah mengutus para rasul dan para nabi yang Allah utus di atas muka bumi ini, melainkan semuanya itu menyeru untuk mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh Allah telah utus para rasul di setiap kaum untuk menyembah Allah dan tidak mendekati sesembahan selain Allah yang dikatakan taghut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhid adalah cara ampuh bagi kita untuk membersihkan jiwa kita. Pada tahun ke-9 Hijriah, 1 tahun setelah pembebasan kota Makkah, Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa. Dan saat itu Islam sudah tersebar luas di wilayah Jazirah Arab. Semua sudah banyak yang masuk Islam, wilayah-wilayah di Khaybar, di Taif, di Makkah, di wilayah-wilayah Arab, di Syam sudah banyak yang mulai masuk Islam. Namun negeri Yaman belum masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW mengutus salah seorang yang bernama Mu'adz bin Jabal. Dia diutus oleh Nabi Muhammad untuk mengenalkan Islam ke negeri Yaman. Karena saat itu orang-orang Yaman, mungkin leluhur sebagian dari kita ya, penduduk Yaman saat itu, mereka berkoalisi dan mengikuti ajaran Romawi. Karena Romawi negara adidaya saat itu dengan ajaran Nasraninya. Maka penduduk Yaman saat itu ahlu kitab mereka. Mereka mengikuti agama Nasrani. Maka Rasul ingin seluruh wilayah Jazirah Arab ini bersatu di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal. Maka sebelum Mu'adz bin Jabal berangkat ke negeri Yaman,
Nabi Muhammad memberikan wasiat singkat kepada Mu'adz bin Jabal. Perkataan yang sangat indah. Nabi Muhammad berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya ketika kau pergi ke negeri Yaman, kau akan menuju suatu kaum yang mereka itu merupakan ahlu kitab, orang-orang Nasrani. Maka fad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Sampaikan kepada mereka para ahlu kitab itu bahwa tiada Tuhan yang pantas untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sampaikan bahwa aku, kata Nabi Muhammad, adalah utusan Allah. Fa in ata'u lidzalik, kalau dia sudah taat, dia mau syahadat, dia mau ikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah, fad'uuhum fa'allimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah mau mentauhidkan Allah, ajarkan kepada mereka tentang sholat, tentang zakat, dan masih panjang wasiat Mu'adz. Namun kita ringkas saja. Artinya apa? Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman bukan untuk menyampaikan perkara yang lain. Nabi Muhammad ingin memberantas kesyirikan yang ada di negeri Yaman dengan memerintahkan Mu'adz untuk mendakwahkan tauhid. Karena dengan tauhid, dengan mempercayai tiada Tuhan selain Allah, dengan mentauhidkan Allah dengan real, dengan benar, maka jiwa itu akan menjadi bersih. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah, barang siapa yang jiwanya suci, hendaknya dia memahami tauhid dengan sebaik-baiknya. Tauhid memiliki lawan, yaitu kesyirikan. Syirik artinya menyembah sesuatu atau meyakini sesuatu bahwa ada Tuhan selain Allah, ada sesuatu yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Maka ini syirik. Dan kita sebagai orang-orang beriman perlu belajar tauhid dan belajar kesyirikan. Apa fungsi kita belajar kesyirikan? Agar kita tahu bahwa ini loh batasan-batasannya. Bahwa ketika kita terjerumus terhadap kesyirikan, maka sejak itu pula jiwa kita akan terkotori. Maka kita diwajibkan untuk apa? Untuk mempelajari tauhid dan kesyirikan sebaik-baiknya. Tapi ingat, kita harus selektif memilih gurunya. Jangan asal-asalan. Kita harus benar-benar mempelajari tauhid sesuai dengan Al-Quran dan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, cara yang pertama ini sungguh omong kosong ketika orang mengatakan hatiku bersih kok, tapi masih percaya sama dukun, masih percaya sama ramalan-ramalan, masih percaya sama hari yang menyedihkan, hari sial atau hari berbahagia. Kalau masih percaya begituan, omong kosong, jiwanya suci, jiwanya masih kotor. Maka coba di malam hari ini kuatkan ketauhidan kita. Kalau kita masih belum paham ilmu tauhid, kita harus selektif cari. Kita cari tahu tentang tauhid, kita pelajari dengan sebenar-benarnya, kita pelajari syirik sebenar-benarnya, tauhid untuk kita lakukan, syirik untuk kita tinggalkan. Maka dengan cara seperti itu semoga Allah membersihkan jiwa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cara yang kedua atau kiat yang kedua untuk membersihkan jiwa atau hati kita adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Kalau kata walaiti, kalau kata orang-orang terdahulu, nenek moyang kita, mereka selalu mengatakan ad-du'a miftahun likulli khair. Doa itu kunci segala macam kebaikan. Itu insya Allah nenek moyang kita mengatakan seperti itu. Betul. Apa yang dikatakan nenek moyang kita itu betul. Bahwa doa itu kunci segala macam kebaikan. Dan sungguh tidak ragu dan kita tidak pungkiri bahwa jiwa kita atau hati kita ini berada di dalam genggaman tangan Allah Azza wa Jalla. Jiwa kita ini berada di antara jari jemari Allah. Allah yang mengatur jiwa kita. Maka karena kita tahu bahwa Allah yang mengatur jiwa kita, maka kita minta sama Allah. Doa. Kita berharap agar apa? Agar jiwa kita dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min qalbin illa baina isba'aini min asabi'ir rahman." Tidaklah hati manusia itu berada di antara jari jemari Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih.
Insya'a aqamah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan jadikan jiwa manusia itu lurus. Wa insya'a azaghah. Tapi kalau Allah berkehendak yang lain, maka Allah akan jadikan jiwa manusia itu buruk. Artinya apa? Karena kita tahu bahwa jiwa kita ini yang mengatur Allah, maka minta sama Allah, bapak-bapak dan para hadirin yang ada di sini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di surat An-Nur ayat 24. Allah katakan walaula fadlullah wa rahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu wasi'un alim. Kalau bukan karena anugerah dari Allah dan karena kasih sayang Allah, Allah tidak akan bersihkan jiwa-jiwa manusia. Allah akan biarkan manusia itu kotor selama-lamanya. Tapi Allah balillahi yuzakki man yasha. Allah lah yang membersihkan jiwa manusia. Wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Ketika seseorang memiliki hati yang kotor, hati yang dipenuhi oleh penyakit-penyakit hati, hati yang condong terhadap kemaksiatan, hati yang tidak menangis ketika imam-imam membacakan Al-Quran. Harusnya kita syukuri imam-imam di Masjid At-Taqwa ini suaranya diberikan kelebihan. Zen-zen suaranya. Harusnya hati kita itu kena. Tapi kalau hati kita nggak kena, kita merasa biasa-biasa saja bacaan-bacaan imam ini ketika dibacakan Al-Quran, mungkin ada masalah di hati kita. Maka sudah sepatutnya coba kita benahi ini perilaku kita dan kita minta sama Allah agar dibersihkan jiwa kita. Kalau sudah ada tanda-tanda tadi, minta sama Allah. Ada doa yang menarik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan harapannya doa ini bisa diakses sepulang kita dari kajian ini. Atau kami minta kepada takmir masjid mungkin para pengurus masjid untuk di-print doa ini dan ditempelkan di mading agar orang-orang ketika masuk masjid atau keluar masjid sempat membaca doa itu. Doa ini adalah doa pembersihan atau pensucian jiwa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau sering mengatakan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaan dan bersihkan dan sucikanlah jiwaku ini, karena sesungguhnya sebaik-baik yang mensucikan adalah Engkau wahai Allah. Kaulah pemilik jiwa atau pemilik hati manusia dan Kaulah yang menguasainya. Maka Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baca doa itu bapak-bapak. Mungkin kalau ada ibu-ibu yang juga hadir di kesempatan kali ini, baca doa-doa itu di setiap sujud kita. Bahkan ketika kita bangun malam mungkin, atau ketika kita sholat duha mungkin, baca doa itu. Dan harapannya bisa diakses di internet, atau takmir bisa memudahkan mungkin untuk mencetakkan dan ditempel di mading masjid, ya, doa tentang pembersihan jiwa. Yang selanjutnya, cara yang ketiga yang mungkin bisa kita terapkan agar jiwa kita ini bersih adalah berpegang teguh kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Maka ayolah buka Qurannya, baca isinya, pahami tafsirnya. Sudah cukup. Sungguh merugi orang-orang yang seharian full dia nggak baca Quran, kecuali hanya sepekan sekali mungkin ketika baca surat Al-Kahfi. Atau bahkan ada orang-orang yang gak baca Quran sama sekali kecuali nanti ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka bagaimana jiwanya mau suci? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa Al-Quran ini adalah pembersih jiwa. Allah gambarkan di Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia bagi orang-orang beriman. Itba'asa fihim rasula. Ketika diutus seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka, yatslu alaihi ayatihi wa yuzakkihim, yang rasul tersebut membacakan firman-firman Allah. Dan karena bacaan ayat-ayat tersebut, maka para sahabat yang saat itu kafir, mereka masuk Islam dan mereka terbersihkan jiwanya atau hati-hatinya. Wa yu'allimuhumul kitab, dan setelah itu Nabi mengajarkan Al-Quran, wal hikmah, dan Nabi mengajarkan hadis-hadis Nabi. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun
para sahabat yang mengikuti Nabi sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Tapi setelah Rasul diutus, dibacakan Al-Quran, mereka menghafal, mereka membaca, maka hati mereka menjadi bersih. Jiwa-jiwa sahabat bersih semuanya. Maka pantas Allah gambarkan di Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, para sahabat, mereka orang yang tegas terhadap orang-orang kafir, tapi mereka saling berlemah lembut di antara mereka. Ruhama bainahum. Apa sebabnya? Suci jiwanya, bersih hatinya. Maka ma'asyiral muslimin, sungguh hanya bualan ya, sungguh ucapan bohong, ucapan dusta, ucapan berandai-andai saja ketika kita menganggap diri kita suci, sementara hati-hati kita ini kosong dari Al-Quran, jauh dari Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu di rumah, subhanallah, sampai berdebu, sampai ada laba-laba lewat. Itu menandakan bahwa kita jauh dari kalamullah. Maka Allah gambarkan di Al-Quran di surat Yunus, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah Allah turunkan mau'idah. Apa itu mau'idah? Mau'idah adalah pelajaran penting bagi manusia, yang manusia itu mempelajarinya karena Al-Quran itu diturunkan merupakan syifa, penyembuh bagi jiwa-jiwa kita. Karena jiwa kita ini tercipta bermasalah, condong kepada keburukan. Maka Al-Quranlah obatnya. Baca Quran, targetkan minimal 1 lembar sehari, minimal itu. Tapi subhanallah, ada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan 1 juz sehari, 2 juz sehari. Bahkan ada, saya sedikit cerita, ada santri kami di pesantren sehari itu 10 juz baca Quran. Dia murojaah hafalannya 9 juz, 8 juz. Subhanallah. Belum tentu ustadznya seperti santrinya. Itu artinya apa? Bisa sebenarnya. Hanya saja jiwanya ini bersih nggak? Kalau bersih insya Allah mudah untuk membaca Al-Quran setiap hari. Ma'asyiral muslimin, cara berikutnya yang bisa kita lakukan untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dan kita bangga dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad dan rasul-rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad uswatun hasanah, suri tauladan yang patut untuk dicontoh. Dicontoh oleh siapa? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan berjumpa kepada Allah, dan mengharapkan atau yakin dengan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang selalu ingat Allah. Maka ingat, tidak ada ragu lagi bahwa manusia yang suci jiwanya adalah manusia yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad. Mungkin yang tadi Jumatan di sini sudah sama-sama berkomitmen bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Kita harus berusaha dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, kalau bisa sama Nabi Muhammad. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Kau di akhirat kelak akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai, dengan orang-orang yang kau banggakan di dunia. Pemuda-pemuda sekarang bangganya nggak sama Nabi Muhammad, bapak-bapak, sama Messi, sama Ronaldo, sama artis-artis Korea. Ingat sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kau di akhirat kelak akan bersama orang-orang yang kau cintai. Bagaimana mau sama Nabi Muhammad kalau idolanya artis Korea, Messi, Ronaldo? Gak mungkin. Tapi jika kita menginginkan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad dan bersama Nabi Muhammad di akhirat kelak, di surga Allah,
maka ayolah jadikan Nabi Muhammad sebagai panutan hidup kita dan kita ikuti beliau dari ujung rambutnya hingga ujung kakinya. Al-Imam Ibnul Qayyim mengibaratkan tentang penyakit hati ini, obatnya adalah berobat kepada Nabi Muhammad. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakannya dalam syairnya bahwa orang-orang kalau sudah memiliki penyakit di tubuhnya, asam urat, kencing manis, vertigo, dia akan berusaha cari dokter yang zen, cari dokter yang cocok sama dirinya. Biar apa? Biar diobati sakit yang ada di tubuhnya. Dia nggak sadar bahwa ada penyakit di hatinya yang itu lebih urgen, lebih penting untuk dia obati. Dan kata Al-Imam Ibnul Qayyim, tidak ada spesialis jiwa yang baik kecuali para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang diciptakan, maka beliaulah sebaik-baik dokter bagi kita. Maka jika kita ingin obati jiwa kita atau hati kita yang kotor dan rusak ini, tiru Nabi Muhammad agar kita menjadi orang-orang yang dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cara berikutnya, cara ampuh berikutnya yang bisa kita lakukan. Berarti ini yang keberapa ini? Yang keempat atau yang kelima? Yang kelima sekarang, Masya Allah. Ini dicatat ini ya, Mumtaz. Cara yang kelima adalah membersihkan penyakit hati sebelum menghiasinya dengan keindahan. Kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan, kita sucikan, baru kita hiasi hati kita dengan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Khudh min amwalihim." Wahai Muhammad, ambil dari harta-harta orang kaya itu zakat-zakatnya. Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Yang zakat itu ketika dikeluarkan akan tutahhir, membersihkan. Wa tuzakkihim, dan setelah dibersihkan jiwa itu akan disucikan ketika orang itu mengeluarkan zakat. Wa sholli alaihim, dan doakan mereka orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Inna sholataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu wahai Muhammad merupakan ketentraman jiwa bagi mereka, orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Ingat, di dalam ayat ini Allah dahulukan bersihkan. Setelah bersihkan baru sucikan. Itu artinya apa? Kita harus bersihkan dulu noda-noda yang ada di diri kita ini. Ingat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan di sebuah hadis, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatas sauda. Seorang hamba ketika dia bermaksiat, melakukan dosa, Allah akan berikan titik hitam di hatinya. Satu dosa, satu maksiat, satu titik hitam, bapak-bapak. Apa kata Nabi Muhammad? Fa idza huwa nazza'a wastaghfara wa taba sukila qalbah. Tapi ketika dia setelah selesai berbuat dosa, dia menyesal, dia taubat, dia beristighfar kepada Allah, maka sukila qalbah, hatinya akan, noda yang ada itu di hatinya akan dibersihkan, dihapus oleh Allah. Tapi sebaliknya, wa in ada, kalau ternyata dia kembali lagi melakukan kemaksiatan, zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Ini yang tidak diharapkan. Ketika orang sudah satu maksiat, ternyata nyandu dia sama kemaksiatan, dia ulang maksiat akhirnya diberikan titik hitam sampai banyak, sampai akhirnya hatinya menjadi hitam. Wa huwa ran alladzi dzakarallahu ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan noda atau sisi gelap hati yang sudah menjadi hitam itu tadi karena banyaknya maksiat, maka noda hitam itu dinamakan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Mutaffifin.
sebagai noda yang bernama ran. Sebagaimana yang Allah gambarkan di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya ada noda hitam yang menyelimuti hatinya sehingga mereka tetap condong kepada keburukan, tetap condong kepada hal-hal yang berbau maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hendaknya bagi kita-kita ini Bapak-bapak yang ingin membersihkan jiwanya, cukuplah kita bersihkan hati kita dengan apa? Dengan kita hindari kemaksiatan sebisa mungkin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara yang paling ampuh berikutnya agar jiwa kita ini bisa selalu bersih, selalu suci, yaitu mengingat kematian. Kalau kata orang sini mood itu harus selalu diingat. Kematian itu harus selalu kita ingat. Bahkan ini perintah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak mengingat penghancur kenikmatan-kenikmatan. Ala wa huwal maut, yaitu kematian. Ketahuilah, tidak ada obat yang paling ampuh. Gak ada obat yang paling ampuh bagi kita untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, melainkan kita selalu mengingat kematian. Coba bayangkan Bapak-bapak, kita ini sering dengar kisah, fulan tuwafa, fulan meninggal dunia, masih muda padahal. Kita sering mendapatkan kabar-kabar. Bahkan ada orang yang keluar di pagi hari dengan segarnya, dia mencari nafkah, pamit dengan anak istrinya, ternyata dia nggak pulang. Sebelum pulang dia telepon harimnya, dia telepon istrinya, aku pengen gulai, aku pengen kaldu, tolong siapkan di rumah. Ternyata dia nggak bisa mencicipi masakan istrinya selama-lamanya. Dia mati di tengah jalan. Kita sudah banyak dapati kisah-kisah orang yang mati mendadak. Cukuplah kisah-kisah itu mengetuk jiwa kita ini, agar kita selalu ingat sama kematian. Karena ingat dengan kematian merupakan cara paling ampuh. Untuk apa? Untuk membersihkan jiwa kita. Maka marilah ketika kita keluar rumah, setelah kita baca doa Bapak-bapak, coba kita ingat, kalau aku nggak balik iki, ya opo? Kalau aku nggak balik lagi ke rumah ini gimana? Ketika kita hendak sholat malas, coba ingat, aku mati iki, ya opo? Kalau aku mati ini gimana ini? Gimana yuk, katanya orang sini. Kalau aku mati. Tatkala kita sudah mulai bangun di sepertiga malam, namun kita malas, aduh malam masih panjang ini, rekut saya nih. Kalau aku mati, apa ini? Coba sudah mulai. Kalau mati gimana? Kalau kita mau ke pantai, mau senang-senang, mau maksiat, coba berhenti dulu. Kelendi lek mati ki, kelendi. Kata orang Banyuwangi, gimana kalau mati? Maka dengan kita selalu seperti itu, kita akan malas untuk melakukan kemaksiatan. Kita bisa bentengi diri kita dengan cara yang sederhana ini. Ingat mati. Maka ingat, yang muda-muda, yang masih gas-ah ini, apalagi yang masih jomblo-jomblo ini, jangan kepedean akan hidup lama. Ayolah, sama-sama kita ingat mati. Banyak orang yang masih SMP, SMA sudah mood, nggak nunggu tua, nggak. Maka dengan kita bisa mengingat kematian, insya Allah kita akan selalu bisa membersihkan jiwa atau hati kita. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara berikutnya, cara yang keberapa ini? Yang ketujuh, masya Allah, mumtaz. Sayangnya nggak bawa hadiah ini Ustadz ya. Tapi insya Allah dibalas kebaikan oleh Allah ya. Cara yang ketujuh, dan cara ini adalah ampuh bagi kita, dan kita lemah masih bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Kita lemah dengan cara ketujuh ini. Cara yang ketujuh, dan ini sebenarnya cara yang ampuh. Apa itu? Kita memilih teman yang baik, dan kita menghindari kawan-kawan atau teman-teman yang buruk.
Apa kata Nabi Muhammad? Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dilihat dari agama kawan-kawannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka hendaknya setiap dari kalian melihat kawannya, siapa yang diajak bergaul. Ini pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan para walaiti terdahulu, pepatah Arab terdahulu, mereka mengatakan apa? As-sahibu sahib. Ya, teman itu nyeret. Dan betul ini, mungkin bapak-bapak yang sudah memiliki cucu ya, sudah memiliki anak, benar-benar merasakan ini. Sohib-sohib itu banyak yang murokbal ternyata, banyak yang buruk ternyata. Memang kumpul sama teman-teman murokbal ini dapat rasyih, dapat kesenangan sedikit sesaat, rahat, rasyih, softoh, majlas, padahal nggak dapat apa-apa. Dia semakin jauh dari Robnya dan semakin kotor jiwanya. Dia nggak sadar bahwa dia tuh tertarik oleh kawan-kawannya. Maka setiap orang yang berteman itu pasti ada namanya sinkronisasi. Sinkron kalau bahasa HP-nya ya. Dia akan, oh ini cocok ini. Oh cocok. Sudah saling cocok, ternyata dia dapati, waduh, ternyata temanku naudzubillah minum khamr. Mau ngingetin gak enak. Diajak ternyata, ayo shrob zen, minum khamr. Waduh. Gak boleh. Ternyata dia menolak ajakannya sehingga akhirnya hubungannya buruk. Karena mungkin apa? Dia nggak mau mengikuti kawannya yang buruk. Akhirnya musuhan. Dan ini membuat pelajaran penting bagi kita agar kita benar-benar selektif mencari teman. Mungkin orang-orang yang sudah pengalaman hidup ya, umur-umur 30 tahun ke atas, sudah mulai sadar mungkin bahwa hidup ini nggak perlu banyak teman. Hidup ini hanya perlu dikelilingi oleh orang-orang yang memberikan positif bagi kita. Betul bapak-bapak? Karena saya belum mencapai 30, betul kayaknya ya. Gak butuh teman-teman yang raksi rahat-rahat, yang dagel, softoh terus. Kita gak butuh. Yang penting teman itu kasih faedah buat kita. Ima faedah duniawi, urusan suhul, urusan muamalah, dan ima urusan ukhrawi, urusan yang ngajak kepada akhirat. Kalau enggak udah kita jarang pasti kontak sama mereka-mereka itu. Dan ini para ulama yang mengatakan, bukan kita, bukan saya, tapi para ulama mengatakan, semakin tua seseorang, semakin butuh untuk dikelilingi oleh orang-orang yang memberikan efek positif, bukan efek negatif. Maka wajar bahwa Nabi Muhammad pernah menyampaikan 1400 tahun yang lalu tentang teman yang baik dan teman yang buruk. Mathalul jalisus salih wal jalisus su, kamathali sahibil miski wa kiril haddad. Permisalan orang teman yang baik itu dan teman yang buruk itu seperti teman yang baik seakan-akan penjual minyak wangi, dan teman yang buruk seperti kirul haddad. Apa itu? Pandai besi. Orang yang kerjaannya di perbesian untuk mencetak besi. Rasulullah gambarkan, la ya'dumuka min sahibil miski imma tashtarihi au tajidu rihahu. Kalau seandainya kau dapati teman yang baik, kalau dia nggak ngasih ente itir minyak wangi, atau ente nggak beli dari dia, minimal kau akan mencium bau yang wangi. Wah, jadi ibarat teman penjual parfum. Tapi pertanyaannya, apakah seluruh penjual parfum orang-orang baik? Nah, ini perlu ditanyakan, karena Nabi mengisyaratkan bahwa Nabi memberikan contoh bahwa teman baik seperti penjual parfum, penjual minyak wangi. Tapi sebaliknya, orang-orang yang buruk, kawan-kawan yang buruk, wal kirul haddad yuhriku badanaka au thawbaka au tajidu minhu rihan khabithatan. Kalau kau berkawan atau duduk dengan kawan-kawan yang buruk, ya seakan-akan kau duduk bersama pandai besi. Kalau kau nggak ikut kena percikan api ke tubuhmu atau ke bajumu, minimal kau akan mencium bau yang nggak sedap. Besi yang kebakar itu nggak sedap baunya. Tapi sekali lagi, bukan berarti saya mengatakan bahwa
jangan bergaul dengan kawan-kawan yang kerja di pabrik besi. Bukan. Banyak orang yang kerja di pabrik besi, mereka orang-orang baik, banyak. Tapi ini hanya sekedar permisalan saja. Maka coba mulai sekarang, terutama yang masih kecil-kecil ini, yang di sekolah, yang di pesantren, atau yang masih kuliah, atau mungkin orang-orang yang sudah kerja bermuamalah, coba datengin abinya, datengin bapaknya, datengin kakeknya, coba tanya gimana sohib-sohib yang buruk itu, gimana kawan-kawan yang buruk. Maka beliau-beliau itu akan ngasih resep-resep jitu untuk menghindari mereka. Karena beliau-beliau itu pengalaman, ya. Ami-ami yang hadir pada malam hari ini, masya Allah, tanpa mengurangi rasa hormat, ya. Beliau-beliau ini berpengalaman, tahu mana betul teman yang faedahnya ada sama teman yang buat khosaroh itu, tahu betul. Maka ayolah, mulai saat ini kita cari sohib-sohib yang memberikan faedah bagi kita. Mungkin bisa ya kita praktekkan. Tapi ana mau tanya kepada panitia, ini sampai jam berapa nih Ustadz Wildan? Sampai adzan Isya ya. Barakallahu fiik. Cara yang selanjutnya, ya, cara yang selanjutnya ini yang paling penting kita lakukan. Apa itu? Menutup segala sarana yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Dan subhanallah bapak-bapak, mungkin di zaman bapak-bapak dahulu, orang-orang 30-40 tahun ke atas ini, kalau mau maksiat mungkin harus keluar dulu dari rumahnya, menjauh dari kampungnya, baru kabar khair dia mulai maksiat. Di zaman dulu susah aksesnya, tapi di zaman sekarang dengan adanya ini bapak-bapak, dengan adanya ini adik-adik, orang bisa bermaksiat tatkala sendirian di kamarnya, di atas kasurnya, bermaksiat mereka. Mereka melihat gambar-gambar, video-video yang tidak serono. Mereka menyebarkan berita-berita hoax. Maka coba kita tutup ini. Kita tutup sarana-sarana yang membuat kita terjerumus dalam kemaksiatan, tutup itu. Cukup sudah. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan di sebuah hadis, innallaha daraba mathalan sirata mustaqima ala kanafai sirat suran lahuma abwabu muftataha. Sesungguhnya Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus, yang di hadapan itu ada Allah Azza wa Jalla yang memanggil hamba-hambanya. Dipanggil hamba-hambanya, mari menuju surga Allah. Ala abwabi suturun wada'in yad'u ala ra'sihi sirat wada'in yad'u fawqahu wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim wal abwabul lati ala kanafi sirat hududullahi fala yaqa'a ahadukum fi hududillahi hatta yukshaf satrun walladhi yad'u min fawqihi wa'idun rabbah. Jadi kesimpulannya, ada jalan yang lurus menuju surga, namun di pinggir jalan-jalan itu ada pintu-pintu. Yang pintu itu hanya ditutupi oleh sehelai kain, tirai. Yang kalau dibuka, wah ini jurang kemaksiatan. Maka kita sebaiknya terus menuju panggilan Allah nih. Kita bersihkan terus. Kita ikuti terus jalan yang lurus ini. Karena sesungguhnya ada panggilan-panggilan nih dari pintu-pintu di sekitar kita ini. Ayo masuk, masuk. Sehingga ketika orang sudah mulai masuk ke pintu tersebut, buka tirainya, lalu dia masuk, dia akan susah untuk kembali lagi ke jalan yang lurus ini tadi. Maka diibaratkan pintu-pintu itu adalah sarana-sarana yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Tutup itu, jangan kita masuki pintu-pintu itu, kita terus berjalan lurus. Karena sesungguhnya kata para ulama, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat untuk bercocok tanam. Kapan kita akan menuai hasilnya? Kelak di akhirat kelak. Kita akan menuai dan memanen hasil-hasil indah selama kita bisa bersabar dan mensucikan jiwa kita di dunia ini. Cara yang selanjutnya, ini yang paling penting, cara yang ke-9, berhati-hatilah dengan penyakit ujub, penyakit bangga diri. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ketika selesai melakukan kebaikan, Nabi Muhammad mengatakan, wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah nggak akan kasih petunjuk. Kita nggak akan sholli, kita nggak akan zakat, kita nggak akan mengeluarkan sedekah. Jadi ingat bapak-bapak, kalau kita bisa sholat, kita bisa hadir kajian, kita bisa menjadi orang yang baik, bukan karena kehebatan kita bapak-bapak. Jadi jangan sampai kita nih ujub. Oh, aku ini wong apian, aku ini orang baik, aku ini. Oh enggak. Kita harus ingat bahwa itu hidayah dari Allah untuk kita. Kalau bukan karena Allah, kita nggak akan hadir di malam hari ini. Saya pun nggak akan hadir di malam hari ini, dan nggak akan bisa untuk memberikan ini kepada para hadirin. Pun demikian hadirin nggak akan bisa hadir ke masjid ini. Jadi jangan sangka kalau ada orang yang nggak hadir kajian dilihat, endi mana ini? Oh, nggak hadir kajian, ujub mulai. Maka hindari ini, karena ini perusak ini. Kita harus hindari betul-betul, jangan sampai kita ujub, terutama orang-orang yang sudah mulai kenal dengan ajaran Islam, sudah mulai hijrah, sudah mulai kenal. Jangan terlalu ujub, jangan bangga diri, tawadhu. Kita harus tetap rendah diri. Kalau kata orang Madura itu, cengar mesongar. Jangan yahanu kalau kata orang sini. Jangan sok-sokan. Oh, mentang-mentang sudah bisa sholat di saf awal, jalannya mulai naik dikit dadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mulai ya. Mulai saat ini kita harus hindari penyakit ujub ini, karena kata nenek moyang kita, kata para walaiti, orang-orang walaiti itu sering mengatakan wal ujub fahdharuh. Kalau sudah ada ujub, bangga diri, hindari itu segera. Fahdharu innal ujuba mujtarif. Sesungguhnya ujub itu apa itu? Akan menghilangkan amalan pelaku ujub tersebut. Maka berhati-hati dengan ujub. Dan yang terakhir, cara yang terakhir, cara yang ke-10 adalah mengenali tingkatan-tingkatan jiwa manusia. Ada jiwa yang paling tinggi, yang paling baik, yang dipersilahkan untuk masuk surga. Allah berfirman di Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang jiwanya tenang, nggak suka untuk bermaksiat, tenang, jauh dari kemaksiatan. Maka kata Allah apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah dan Allah ridho dan dia diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke dalam golongan hamba-hambaku, orang yang jiwanya mutmainnah, dan masuklah ke surgaku subhanallah. Kita difaddalkan bukan untuk makan siang, tapi kita difaddalkan untuk ke surga Allah. Maka ini derajat tertinggi, derajatnya orang-orang soleh dan para nabi beserta para sahabatnya. Yang kedua, jiwa yang apa? Nafsul lawamah. Kalau tadi nafsul mutmainnah, kalau yang kedua ini tingkatan kedua, tingkatan baik kedua, yaitu nafsul lawamah, jiwa yang suka mencela keburukan. Kalau kita hendak bermaksiat, ini maksiat nih. Atau ketika kita sudah terjerumus dalam kemaksiatan, kita gibah, kita main judi, kita minum khamr, kita ngerasani orang, astagfirullah, nggak boleh itu. Kalau kita ada perasaan itu, maka kita sudah masuk ke derajat yang kedua ini, nafsul lawamah, jiwa yang suka mencela. Maka ini derajat yang bagus. Terus kita lakukan itu ketika hendak maksiat, wah ini maksiat, kita cela di dalam diri kita. Maka kita akan tiba di fase tertinggi nanti, nafsul mutmainnah. Dan yang terakhir ini yang paling buruk, apa itu? Nafsun la'ammaratun bisu. Jiwa-jiwa yang condong kepada keburukan, maksiat terus. Dan ini adalah derajat terburuk, derajat terakhir. Maka ketika kita senang dalam kemaksiatan, ayo kita bersihkan, kita gapai derajat nafsul lawamah, jiwa yang baik, jiwa yang mencela ketika ada kemaksiatan atau ketika setelah selesai melakukan kemaksiatan. Ketika sudah harat, bohong, ya Allah harat ini, gak boleh ini. Ketika mau nyelendit barangnya orang, ya Allah gak boleh ini, maksiat ini. Ketika mau gibah sama orang, kamu tahu itu, astagfirullah, gibah, nggak boleh gibah. Maka ini jiwa yang bagus nih, nafsul lawamah.
Tapi harus kita usahakan derajat tertinggi tadi. Apa itu? Nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, jiwa yang sudah nggak memikirkan lagi kemaksiatan. Dan doa terbaik, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Terus baca doa itu, dan harapan ana kita bisa terus berdoa kepada Allah, kita jalankan kiat-kiat tadi ya. Mungkin bisa di-share, siapa namanya ini? Fahim, di-share ke abinya, lalu abinya ngirim ke grup WhatsApp sohib-sohibnya. Ini loh cara-cara jitu untuk bersihkan jiwa. Ayo kita bersihkan jiwa bersama-sama. Dan harapannya pembersihan ini gak hanya di sini bapak-bapak, tapi bisa kita bawa pulang, kita kabarkan ke istri kita, kita kabarkan ke anak-anak kita. Ayo kita sama-sama bersihkan jiwa kita agar kita difaddalkan oleh Allah menuju surganya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah untuk membersihkan jiwa-jiwanya, dan semoga kita bangga dan kita selalu mengikuti sosok yang sangat mulia yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar bisa bertemu di akhirat kelak dan bisa terus pertemuannya kepada nabi kita di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Tentunya adalah impian yang sangat kita inginkan. Syaratnya hanya apa? Hanya mentauhidkan Allah dan membersihkan jiwa. Ayo kita bersihkan jiwa kita agar kita bisa berjumpa dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.